Cuma satu kali klik, kamu bisa melihat keuntungan dari bisnis laundrymu. Bukan hanya melihat keuntungan aja, tapi nanti kamu bisa melihat biaya operasional yang dikeluarkan oleh bisnismu secara detail. Mengetahui beban operasional sangat penting untuk sebuah bisnis. Kamu bisa melihat biaya apa yang terlalu besar dan nanti membuat pengeluaran untuk biaya tersebut menjadi lebih efisien. Supaya nanti kamu bisa menghasilkan keuntungan menjadi lebih maksimal. Semuanya bisa kamu lakukan menggunakan Accurate Online. Accurate Online membantu proses pembukuan bisnis laundrymu menjadi lebih efisien. Kamu bisa catat transaksi, kontrol stok, membuat laporan keuangan, sampai melihat keuntungan yang dihasilkan oleh bisnismu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Accurate Online untuk bisnis laundry. Supaya nanti kamu tahu nih manfaat apa aja yang akan kamu dapatkan. Pastikan kamu nonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, saya akan memberikan penawaran yang menarik. Khusus yang belum berlangganan Accurate Online dan yang nonton video ini, saya akan memberikan fasilitas konsultasi online gratis. Kamu akan langsung konsultasi dengan saya dan juga tim trainer dari Accurate. Terus, apa aja nanti yang akan kamu dapatkan? Pertama, penjelasan mengenai fitur-fitur yang tersedia di Accurate Online. Kedua, simulasi penerapan Accurate Online sesuai dengan kebutuhanmu. Ketiga, menyelesaikan kendala yang terjadi pada pembukuanmu sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih paham tentang Accurate Online tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftarnya nanti gampang banget. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Terus nanti kamu tinggal isi data-data yang dibutuhkan. Nah, kemudian nanti kamu akan dihubungi oleh tim marketing dari Accurate Online. Jangan lupa untuk daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Video kali ini akan berisi tentang cara penggunaan Accurate Online untuk bisnis laundry. Jadi, ini adalah tampilan awal ketika kamu masuk ke dalam database Accurate Online. Nah, kalau kamu lihat di sebelah kiri sini, ini kita menyebutnya dengan modul. Jadi nanti ketika kamu berlangganan atau kamu masih dalam tahap trial, nanti kamu udah dapat semua modul ini di sebelah kiri. Jadi nanti kamu akan dapat modul pengaturan, terus nanti ada modul perusahaan, buku besar, KSN bank, penjualan, pembelian, persediaan, sampai nanti ke daftar laporan. Ini adalah modul yang akan kamu dapat. Nah, kemudian kalau kamu klik modulnya, contohnya kita mau lihat modul penjualan nih. Nah, nanti di dalam ini kita terdapat fitur. Jadi nanti kita yang banyak ini kan ada penawaran penjualan, pesanan, pengiriman, sampai Smart Link e-commerce. Ini kita sebutnya dengan fitur. Jadi fitur itu yang ada di dalam modul. Nah, modul itu adalah menu yang ada di sebelah kiri di sini. Kayak gitu. Jadi nanti macam-macam. Jadi modul itu kayak kelompoknya malah. Jadi nanti kita ada modul KSN bank, penjualan, sampai ke daftar laporan. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja modul mana yang akan kamu pakai. Nah, untuk bisnis laundry ini dia kan bidang usaha yang bergerak pada penjualan jasa ya. Tapi kamu ada kontrol stok juga kayak macam sabun-sabunnya apa aja yang kamu pakai. Nah, itu kan nanti akan kamu kontrol nih untuk stoknya itu sisanya berapa. Dan nanti kamu juga bisa mengurangi stok itu dan masuk ke laporan laba rugi untuk menjadi beban. Jadi nanti saya akan praktek tentang pencatatan transaksi untuk penjualan dan pembelian. Terus nanti juga saya akan beri contoh untuk kontrol stoknya juga sampai ke pembuatan laporannya juga nanti kayak gimana. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Oh ya, sebelum saya mulai, saya mau jelasin dulu kenapa saya jelasinnya ini pakainya Accurate Online bukan Accurate POS. Karena kalau untuk Accurate POS itu dia hanya untuk transaksi yang langsung lunas. Jadi contoh kalau ada customer datang nih, terus langsung beli, nah terus langsung bawa barangnya kayak gitu. Nah, itu untuk transaksi yang lunas aja. Nah, kalau bisnis laundry ini kan biasanya dia datang dulu nih customernya. Datang dulu terus ngasih cuciannya nih, ngasih laundrynya. Nah, terus baru nanti diambil lagi beberapa hari kemudian, kayak gitu. Nah, nanti makanya saya jelasinnya itu di Accurate Online. Karena di Accurate POS itu kita belum bisa untuk catatan yang ada piutang ya transaksinya. Jadi hanya untuk yang lunas aja. Makanya saya di sini jelasinnya itu Accurate Online. Nah, untuk pertama yang harus kamu lakukan adalah nanti kamu masuk ke daftar barang dan jasanya di sini. Jadi kamu masuk ke modul persediaan, terus nanti kamu pilih fitur barang dan jasa. Nah, ini nanti di sini kamu bisa masukin master data untuk barang dan jasa yang kamu punya. Nah, untuk master data di Accurate Online ini kita ada 5 jenis. Jadi selain nanti barang dan jasa, kamu juga bisa masukin akun perkiraan, terus nanti kamu juga bisa masukin pelanggan, terus nanti ada pemasok, terus ada dia barang dan jasa, terus yang terakhir kita ada daftar aset tetap. Nah, itu adalah kelima master data yang ada di Accurate Online. Nah, master data ini kamu nggak perlu input satu-satu. Pastinya kan kamu udah punya banyak nih master datanya. Nanti kamu tinggal import aja dari sini.
Nanti di sini kita ada file contohnya yang bisa kamu pakai untuk import database atau master data ke Accurate Online. Nah, untuk tutorial cara import datanya mungkin nanti saya akan buatkan dalam video terpisah supaya nanti lebih lengkap lagi penjelasannya. Nah, di sini nanti saya akan contohnya itu penginputannya manual aja. Jadi karena kita data juga nggak terlalu banyak ya, jadi nanti kita contohnya manual aja di sini. Nah, nanti di sini kamu tinggal masuk ini. Pertama, jasa apa aja yang kamu jual. Contoh kita jual jasa laundry. Nanti kamu tinggal masukin sebagai nama barang. Nah, kategorinya nanti kamu bisa buatin masing-masing kategori. Contoh nanti kamu mau ada tentang jasanya, terus nanti kayak kamu ada penjualan sabun atau jenis sabunnya, nanti kamu bisa kategoriin di sini. Atau kamu mau campur aja semuanya jadi umum. Nah, itu nggak masalah juga. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Contoh di sini saya mau misahin. Saya simpan sebagai data baru. Nah, di sini di jenis barangnya ini kita ada 4 jenis. Jadi pertama kita ada persediaan, ini yang nanti stoknya itu kamu kontrol. Terus nanti ada non persediaan, kalau ini nanti ketika kamu beli barang itu nanti langsung jadi beban. Jadi nanti kamu nggak bisa kontrol stoknya nih kalau yang non persediaan. Nah, terus ketiga kita ada jasa. Yang keempat kita ada grup. Grup ini nanti kayak parcel modenya. Jadi parcel itu kan dia kayak produk bundling ya. Jadi satu parcel itu kan pasti ada beberapa produk di dalamnya. Nah, kamu bisa pakai jenis barangnya yang grup di sini. Cuma karena kita pakai jasa laundry, berarti kita pilihnya jasa. Jadi kamu tinggal klik aja. Nah, terus satuannya nanti kamu tinggal masukin. Jasa laundrynya itu satuan harganya itu berapa. Ini kan kita untuk awal cuma ada pieces nih satuannya. Nah, ternyata laundry itu kita hitungannya per kilo, Mas. Berarti kamu tinggal masukin per kilo. Kayak gitu. Nah, terus kamu tinggal sebelum saya simpan di sini ya masih ada tab-tab lainnya. Nah, tab di sini kita ada informasi penjualan dan informasi pembelian. Jadi nanti kamu bisa masukin default diskonnya itu berapa, terus nanti juga kita bisa masukin harga jual satuannya itu berapa. Kayak gitu. Nah, contoh kita harga jual satuannya itu per kilonya kita 10.000, Mas. Berarti nanti kamu tinggal masukin per kilo. Nanti di sini juga kamu ditanya nih, ini mau pakai PPN atau PPH. Nanti kamu tinggal sesuaikan, terus nanti di sini ada tab untuk akun perkiraannya. Nah, terus nanti juga kita ada tab untuk lain-lain. Ini nanti untuk catatan aja di sini. Nah, ini kan kita udah selesai nih. Terus kita simpan di sini. Nah, ini udah berhasil disimpan. Berarti kita udah punya jasa laundry di sini. Nah, terus kita ini selain jasa laundry, kita ada yang jasa laundry yang kilat juga, Mas. Nah, itu gimana cara masukinnya? Berarti nanti kita tinggal buat aja. Jasa laundry kilat contohnya, ini yang untuk ekspres yang 1 hari jadi. Tinggal masukin. Terus kategorinya kita masuk ke jasa. Ini kita pilih lagi ke jasa. Nah, ini kita per kilo. Nah, untuk harganya berapa? Nah, 20.000 contohnya. Terus kita simpan. Ini berarti kita udah punya 2 di sini. Nah, terus selanjutnya kita bikin lagi. Kita bikin untuk sabunnya. Contoh kita ada sabun A nih, Mas. Ini saya masukinnya di umum aja di sini. Terus kita masukinnya ini yang jenis barangnya yang persediaan. Karena nanti stoknya ini saya mau kontrol. Kita pilih persediaan. Nah, satuannya kita pilih pieces. Nah, terus nanti di sini harga jual dan harga belinya kamu bisa masukin di sini. Cuma kalau misalnya kamu nanti nggak jual sabunnya juga, berarti nanti harga jualnya kamu kosongin aja di sini. Nah, terus selanjutnya kamu tinggal bisa isi nanti kita ada tab stok ini untuk saldo awalnya, terus nanti kita juga ada akun perkiraannya sama, terus nanti kita ada tab untuk gambar dan lain-lain di sini. Terus kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, ini udah berhasil disimpan. Berarti nanti kamu punya 3 item di sini. Jadi jasanya kita ada 2, jasa laundry yang biasa sama laundry yang kilat. Kemudian nanti kita ada sabun. Kita buatnya sabun A aja di sini. Nah, untuk sabun ini kan karena kita nanti pakai untuk kontrol stoknya ya. Berarti kan ini kita masih 0 nih. Nah, otomatis nanti kalau kita mau nyuci kan pakai sabun ini. Kita harus tambahin dulu stoknya di sini. Nah, untuk cara nambah stoknya, kamu tinggal beli aja ke pemasok. Untuk belinya nanti kita pakainya itu modul pembelian di sini. Nah, untuk alur pembelian di sini nanti kita sediainnya itu udah lengkap. Jadi nanti ada pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka, faktur, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Accurate Online. Tapi untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100% sama seperti di Accurate Online. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, contohnya nanti kamu nggak pakai pesanan nih, Mas, saya langsung dari faktur, terus langsung pembayaran pembelian, nah itu nggak masalah.
Atau nanti kamu mulainya dari penerimaan barang, faktur, dan pembayaran pembelian. Nah, itu juga nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Yang penting untuk transaksi tersingkat yang Create Online, nanti kita mulai dari faktur pembelian. Ini nanti untuk pengakuan hutangnya. Terus nanti kita selanjutnya ada pembayaran pembelian di sini. Nah, cuma untuk contoh kali ini saya akan buatnya itu dari pesanan pembelian aja. Jadi kita alurnya dari pertama. Nanti biar kamu jelas nih cara penginputannya itu kayak gimana. Nah, sebelum saya mulai untuk praktek transaksinya, saya sambil buka laporan keuangannya dulu. Jadi nanti kamu bisa lihat jelas nih, kalau laporan keuangan di Create Online itu kita real time. Kita buka laporan neraca di sini. Nah, terus selain laporan neraca, saya juga mau buka laporan utangnya. Kita cek juga laporan utangnya, nah ini kita masih kosong, dan neraca juga masih kosong. Cuma ada saldo di bank aja, ini senilai 100 juta. Nah, sekarang kita coba untuk transaksi pembelian di sini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat pesanan pembelian dulu. Jadi kita baru pesan nih ke pemasoknya. Jadi nanti di sini kamu tinggal pilih nama pemasoknya itu siapa. Cuma karena saya belum ada data pemasok, saya harus buat satu persatu dulu di sini. Cuma saya akan buat satu aja, contohnya saya mau buatnya pemasok A namanya. Kita simpan sebagai data baru. Nah, terus nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau belinya itu apa. Kita kan mau belinya sabun A nih, soalnya kan kita mau pakai untuk nyuci ya. Kita tinggal klik sabun A-nya. Nah, kita ditanya, kamu mau belinya itu berapa. Contoh saya mau belinya 10. Harga belinya berapa? Harga belinya 50.000 contohnya. Nah, terus kamu tinggal klik lanjut di sini. Nah, selanjutnya kamu ada tab untuk info lainnya di sini. Kamu bisa nentuin syarat pembayarannya itu berapa. Jadi kamu bisa COD atau nanti ada net 15 sampai ke net 60. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma ternyata Mas saya ada tambahan nih. Nah, dia belum ada di sini. Nah, kamu masih bisa masukinnya itu manual. Jadi kamu masih bisa tambah lagi dari modul perusahaan di sini. Di sini ada fitur syarat pembayaran. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja syarat pembayarannya di sini yang belum ada, baru nanti akan muncul di dalam sini. Nah, contohnya saya mau buatnya net 30, Mas. Jadi saya tinggal pilih net 30. Nah, terus kamu masukin alamat kirimnya. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Ini udah selesai. Nah, ini kamu udah berhasil untuk membuat pesanan pembelian. Nah, enaknya di Create Online ketika kamu input transaksi, kamu juga udah disediakan untuk template printout-nya. Nah, nanti kamu tinggal lihat. Ini contohnya template printout untuk pesanan pembelian. Nah, untuk template printout ini nanti kamu masih bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tampilannya kayak gini. Jadi nanti kamu bisa masukin logo, terus nanti ada nama perusahaan, alamat, sama jenis transaksi, sampai total biayanya itu berapa. Nanti akan muncul semuanya. Nah, untuk pengeditannya, untuk template-nya itu kita ada di modul pengaturan. Di sini ada fitur desain cetakan. Jadi kamu kalau pengen edit template untuk printout-nya, kamu bisa dari fitur ini. Kayak gitu. Nah, terus karena ini kita udah selesai nih. Nah, pesanan pembelian ini kita belum ada jurnal yang terbentuk. Karena ini kita baru mesen doang nih ke pemasok. Nah, nanti kalau udah ada kita sampai ke sini, ke penerimaan barang, ini nanti udah ada jurnal yang terbentuk karena kita udah ada stok nih yang masuk ke perusahaan kita. Nah, ini kita tinggal pilih aja nama pemasok itu dari mana. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang kita dapat dari invoice. Kamu tinggal isi aja. Nah, terus kamu nggak perlu input satu-satu lagi. Kamu tinggal klik ambil di sini. Ambil dari pesanan. Terus kamu tinggal klik lanjut. Nanti kelihatan, oh kita ada barang masuk nih, sabun A sebanyak 10 pieces. Habis itu baru kami simpan. Nah, nanti di sini kalau kamu cek di transaksi yang tadi nih, kita kan udah bisa jurnal otomatis ya. Nanti kamu ada rincian jurnalnya di sini. Nah, nanti kayak gini. Jadi ada persediaan pada hutang pembelian belum ditagih. Jadi kalau kamu cek di sini di daftar laporannya, ini kita di neraca ya, kita refresh. Nah, di sini. Jadi nilai persediaan kamu akan bertambah. Terus nanti hutang pembelian belum ditagihnya itu juga akan bertambah 500.000. Nah, ini kenapa kita masuk ke hutang pembelian belum ditagih bukan hutang usaha? Karena kita belum dikasih faktur nih dari si pemasoknya. Jadi kita masih masuk ke itu hutang pembelian belum ditagih. Nah, kalau kita masuk ke faktur, kita input fakturnya nih, nanti dia akan berubah. Ini kita masukin lagi, terus kita tinggal klik ambil dari penerimaan. Kita lanjut. Nah, nomor fakturnya kita isi. Ini adalah nomor invoice yang didapat dari supplier ya. Nanti kamu masukin di sini. Nah, terus kamu simpan. Nah, nanti di daftar laporan ya. Kalau kita refresh lagi, dia akan berubah jadi utang usaha.
Nah, terus di laporan hutang ya, di faktur belum lunasnya, kalau kamu refresh nanti akan muncul. Oh, kita punya utang nih ke pemasok A, nilainya tuh 500.000. Ini tanggal transaksinya tanggal 22 Desember, jatuh temponya tanggal 21 Januari. Nanti akan muncul di sini, kelihatan semuanya. Nah, nanti kalau kamu punya utang itu banyak, nanti dia akan nambah panjang di sini ke bawah. Jadi nanti sesuai dengan transaksi yang ada. Jadi kalau makin banyak transaksinya berarti nanti makin banyak datanya di sini. Nah, terus gimana cara ngelunasin utangnya, Mas? Nah, cara ngelunasin utangnya nanti kamu tinggal klik, kita masuk lagi ke modul pembelian, kamu masuk ke fitur pembayaran pembelian. Nah, nanti kamu di sini ditanya nih, kamu mau bayar itu kemana? Kita kan tadi ke pemasok A ya. Kita pilih pemasok A. Nah, terus nanti kamu pilih nih, mau bayarnya itu pakai akun apa kasnya. Kita ada kas kecil atau bank. Nah, kalau kamu punya akun kas yang lainnya, kamu tinggal tambah lagi di modul buku besar dan fitur akun perkiraan di sini. Nanti kamu tinggal tambah aja. Nah, ini kita mau bayarnya pakai akun bank contohnya, karena uangnya ada di akun bank di sini. Nah, terus kamu tinggal masukin akun bank, terus kamu tinggal klik ambil. Nah, nanti klik lanjut. Nah, nanti kelihatan. Kita ada utang yang harus dibayar senilai 500.000. Nah, kalau kamu mau bayarnya parsial, contoh kamu mau bayar parsial nih, kamu tinggal klik terus kamu edit aja nilainya. Saya mau bayar 200.000 dulu. Nah, ini bisa kayak gini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, kalau udah oke, baru kamu tinggal klik hitung nilai pembayaran, baru kamu klik simpan. Nah, ini udah selesai. Berarti kalau kita cek lagi di daftar laporannya, ini otomatis akan menghilang karena udah lunas. Nah, udah hilang. Nah, terus di sini utang usahanya akan menghilang dan nilai di akun banknya di sini ini akan berkurang juga. Kita refresh. Nah, nanti kelihatan utang usahanya dia akan jadi 0. Terus di akun banknya dia akan berkurang 500.000. Nah, kayak gini. Jadi nanti semuanya itu real time, enak banget. Nah, ini kan baru transaksi pembelian. Kalau transaksi penjualannya kayak gimana, Mas? Nah, transaksi penjualannya kita nggak jauh beda kayak transaksi pembelian. Cuma kan nanti alurnya kita dibalik aja. Kalau pembelian itu kan kita arahnya ke pemasok ya. Nah, kalau penjualan kita nanti arahnya itu ke pelanggan. Kayak gitu. Nah, ini sekarang kita buka juga. Untuk laporan, tadi kan utang ya, kita piutang berarti ke pelanggan. Kita buka laporan piutang. Sama nanti kita juga ada laporan laba rugi. Nah, ini kita buka semuanya. Ini kan masih kosong semuanya. Nah, sekarang kita mulai aja. Untuk transaksi penjualannya, kita mulai itu dari penawaran, pesanan, sampai ke penerimaan penjualan. Nah, untuk alurnya sama kayak yang pembelian tadi, ini kamu nggak harus ngikutin 100%. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, biasanya nanti kalau untuk bisnis laundry itu kamu nggak pakai yang kayak penawaran penjualan, pesanan penjualan ini kamu nggak pakai. Nah, pengiriman pesanan ini nanti kamu bisa pakai kalau kamu ada delivery service juga. Jadi setelah kamu cuci kamu bisa antar, nah itu juga kamu bisa pakai di sini. Nah, biasanya sebagian besar itu kamu cuma pakai faktur penjualan dan penerimaan penjualan aja. Jadi cuma 2 fitur ini aja yang nanti akan kamu pakai. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke faktur penjualan di sini. Nah, nanti di sini kamu ditanya nih, yang pesan itu siapa? Ini karena kita belum ada daftarnya juga, kamu tinggal masukin. Contoh kita mau yang mesen namanya Bowo nih pelanggannya. Kamu tinggal simpan sebagai data baru, terus kamu tinggal pilih, dia mau mesennya itu jasa laundry yang apa. Contoh dia mau mesennya yang jasa laundry yang biasa, Mas. Dia mau mesennya 20 kilo contohnya. Nah, itu jadi 200.000. Terus kamu tinggal klik lanjut aja di sini. Nah, di sini nanti ada syarat pembayarannya juga. Nah, syarat pembayaran ini nanti kamu bisa jadiin kayak untuk tanggal pengambilannya juga sebenarnya. Jadi kalau kamu misalnya nih, kamu jasa laundry yang biasa, itu jadinya 3 hari. Nah, nanti kamu tinggal buat 3 hari di sini. Tinggal tambahin yang tadi di syarat pembayaran. Ini contohnya saya pakainya yang 7 hari aja di sini. Nah, terus kamu tinggal simpan. Nah, di sini kalau kamu lihat di faktur belum lunas, nanti dia akan bertambah. Jadi kelihatan nih, oh ternyata kita ada piutang nih. Nama pelanggan itu Bowo, tanggal transaksinya tanggal 22. Nah, jatuh temponya itu tanggal 29 dengan nilai transaksinya 200.000. Nah, nanti jatuh tempo ini bisa kamu jadikan acuan sebagai tanggal pengambilannya kayak gitu. Jadi nanti anak kamu bisa kontrol juga, oh ternyata yang mau ngambil nih hari ini tuh siapa aja, nanti kelihatan di sini. Nah, terus kalau kamu mau lunasin piutang ya, kalau si pelanggan udah mau bayar, kamu tinggal masuk lagi ke modul penjualan, kamu pilih fitur penerimaan penjualan. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja, kamu terimanya itu dari mana? Dari Bowo.
Nah, nanti uangnya itu kamu akan terima itu masuk ke mana? Contohnya saya mau masuknya itu ke kas kecil, Mas. Kamu tinggal masukin, tinggal klik ambil, baru hitung nilai pembayaran dan simpan. Kayak gitu. Nah, nanti di sini kalau kamu refresh, dia akan jadi 0. Di neracanya juga kalau kamu refresh, dia akan bertambah nih kas kecilnya. Karena tadi kita pendapatannya masuk ke kas kecil. Terus di laporan laba ruginya dia akan bertambah. Kita ada pendapatan sebagai penjualan di sini. Ini senilai 200.000. Nah, terus yang jadi pertanyaannya, stok sabunnya itu nguranginnya gimana? Karena kan tadi kita pas penjualan cuma input jasanya aja kan ya. Nah, sedangkan kita pakai sabun nih untuk menyucinya. Nah, itu nanti untuk pengurangan stoknya gimana, Mas, caranya? Nah, untuk pengurangan stoknya nanti saya sarankan untuk pakai fitur adjustment aja atau penyesuaian persediaan. Nanti kita sediain itu di modul persediaan. Di sini ada fitur penyesuaian persediaan. Jadi nanti untuk ngurangin stoknya kita pakai fitur ini. Nah, nanti untuk penginputannya itu untuk waktunya saya ada 2 pilihan nih. Jadi nanti kamu bisa masukin ketika satu sabun ini habis, satu botol ini, kita hitungannya botol contohnya ya. Nanti caranya itu kita ada 2 nih pilihan waktunya. Jadi nanti ketika yang pertama ini ketika satu stoknya itu habis, satu botolnya habis, atau kamu yang kedua pilihannya ketika kamu baru buka satu botol. Jadi nanti ada 2 nih, kamu mau catatnya di awal atau kamu nyatetnya tuh di akhir. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma saran saya biasanya kalau ke pelanggan saya selalu saraninnya itu ketika si stoknya itu udah habis. Contoh ketika kamu mau ngambil satu botol nih, kamu kan udah buka tuh satu botolnya. Nah, nanti kalau satu botol itu udah habis baru kamu masukin ke penyesuaian persediaan. Cuma masih ada beberapa customer yang nyatetnya tuh di awal. Pas ketika buka botol baru, nah itu langsung dicatat ke sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti kamu tinggal pakai fitur ini. Sini saya contohin sekalian ya. Saya buka langsung. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau ngurangin stok apa. Karena kita cuma yang jenis persediaan itu cuma satu, yang sabun A, kamu tinggal klik. Nah, di sini tipe penyesuaiannya kita ada 2, ada penambahan atau pengurangan. Nanti kamu pastiin pilih yang pengurangan, jangan salah nanti. Nah, nanti di sini di info lainnya kamu bisa masukin keterangan. Nah, terus kalau kamu udah oke, kamu tinggal klik lanjut. Nanti di sini juga kita ada tambahan untuk keterangan. Nah, nanti yang penting kamu menyesuaikan itu di akun penyesuaian di sini nih. Kayak gitu. Nah, nanti di sini juga kita saya ada ngasih pilihan nih. Kamu nanti bisa masukin ke beban pokok penjualan atau nanti kamu bikin akun beban baru untuk beban sabun contohnya. Supaya nanti kamu bisa kontrol nih beban mana sih yang pengeluarannya terbanyak. Kayak gitu. Nah, saran saya kamu bikinin akun baru untuk biaya bebannya. Jadi beban sabunnya itu nanti kamu buat akun perkiraan baru. Nah, ini saya contohin sekalian. Kita masuk ke modul buku besar, fitur akun perkiraan, kamu klik. Nah, nanti di sini kamu pilih ya akun beban. Kamu pilih sub akun. Beban operasional. Nah, terus kamu masukin beban sabun contohnya. Kayak gini. Terus kamu tinggal simpan. Nah, kalau kamu udah tambahin, ini kalau kamu cek. Ini satu lagi saya mau jelasin ya. Jadi kalau kamu nggak punya akun perkiraan, biasanya kan beberapa bisnis yang baru mulai pencatatan nggak punya akun perkiraan nih. Nah, nanti enaknya ada Kreator Online kita udah nyediain akun perkiraan. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi kamu masih bisa edit, kamu bisa tambah, ataupun kamu bisa hapus. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, yang tadi beban ini kan tadi kita udah masukin ke beban operasional ya. Nah, nanti kalau kamu cek dia ada beban sabun di sini. Nah, setelah kamu tambahin ke akun perkiraan, kamu masuk ke modul pengaturan dan pilih fitur preferensi di sini. Nanti ada tab akun perkiraan, kamu klik lagi. Nah, di sini terus kita masuk ke akun tab persediaan, maaf. Nah, terus di akun penyesuaiannya kamu tinggal pilih. Kita kan tadi beban sabun ya, kamu tinggal masukin beban sabun. Terus kamu simpan. Nah, ini udah selesai. Ini saya close dulu ya. Ini terlalu banyak. Nah, kita balik lagi ke adjustment. Nah, di akun penyesuaiannya, kamu tinggal pilih ke beban sabun. Terus kamu simpan. Nah, nanti kalau kamu masukinnya ke beban, nanti pas kamu cek lagi di daftar laporan, kita ada beban sabun. Kayak gitu. Nah, nanti jadinya kelihatan nih. Kamu ngeluarin beban sabunnya itu berapa sih setiap bulannya? Nah, nanti kamu bisa kontrol di sini.
Oh ternyata kita beban sabun ada 50.000 nih. Nah ini kamu bisa lihat, ini biayanya itu kelebihan atau masih cukup atau masih di batas aman. Jadi nanti kamu bisa nyesuaiin strategi apa yang harus kamu terapkan kayak gitu. Nah terus ini kita lanjut lagi. Jadi kan kita beban operasionalnya baru satu nih, baru beban sabun aja yang dari adjustment tadi. Kalau saya mau bayar listrik, mau bayar telepon atau bayar biaya transport, itu caranya gimana Mas catatnya di Accurate Online? Nah, cara catatnya nanti kamu nyatetnya tuh dari sini. Di modul Kasian Bank, kamu pilih fitur pembayaran. Nah, nanti di sini ditanya nih, kamu bayar itu pakai akun mana? Contoh kita mau pakai akun bank di sini. Nah, nanti di sini kamu tanya, kamu mau bayar beban apa? Contoh kita mau ada bayar beban iklan. Beban iklannya 100.000 contohnya, Mas. Nah, terus kamu masukin lagi beban apa? Beban listrik contohnya. Beban listriknya berapa? Contoh 100.000. Nah, terus kamu mau masukin beban apa lagi nih? Terus kita mau bayar beban pam contohnya. 300.000. Kita lanjut. Nah, terus kita simpan. Nah, kalau kita cek lagi di daftar laporan ya, kita refresh. Nah, nanti akan masuk. Jadi selain beban sabun, nanti kamu akan masuk ke beban iklan, beban listrik, dan beban pam. Nanti nilainya akan masuk di sini, dan ini akan mengurangi keuntungan yang kamu dapat. Jadi pertama kan keuntungan kamu 200.000. Ternyata kamu masih dikurangin beban operasional nih, senilai 550.000. Berarti kamu masih minus. Kamu masih rugi karena kamu pendapatannya cuma 200.000. Kamu masih rugi senilai 350.000 di sini. Kayak gitu. Jadi nanti enak. Kamu ketika input transaksi, kamu langsung bisa buat laporan itu, keuangannya itu otomatis. Jadi nanti enak banget. Semuanya lebih cepat, nanti juga lebih efisien. Nah, selain itu laporannya juga banyak banget. Kita sediain lebih dari 200 jenis laporan yang bisa kamu gunakan sesuai dengan hal yang kamu butuhkan kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, enaknya lagi nanti laporannya itu udah dibagi sesuai dengan tabnya masing-masing. Jadi nanti kamu kalau mau lihat laporan keuangan, kamu tinggal klik aja laporan keuangan. Terus nanti kalau utang kamu tinggal klik utang. Terus nanti kalau kamu mau lihat persediaan, kamu tinggal klik persediaan di sini. Nanti banyak banget di sini. Kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara penggunaan Accurate Online untuk bisnis laundry. Membuat pengeluaran biaya operasional menjadi lebih efisien adalah langkah tepat untuk meningkatkan keuntungan. Sekarang kamu udah nggak perlu repot lagi. Kamu bisa melihat biaya operasional di dalam laporan laba rugi dengan cepat dan akurat. Dan hebatnya lagi, semua laporan yang kamu butuhkan akan terbuat secara otomatis. Nah, kamu masih ingin menggunakan pembukuan dengan cara yang lama atau menggunakan Accurate Online yang lebih efisien? Pastinya kamu akan memilih menggunakan Accurate Online untuk membuat proses pembukuan menjadi lebih efisien. Jika kamu berminat menggunakan Accurate Online, kami menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk berlangganan, kamu bisa coba dulu semua fitur yang disediakan oleh Accurate Online. Untuk pendaftarannya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Accurate Online untuk bisnis laundry. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.